Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansa di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan membuatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, kita kembali melihat Bitcoin per hari ini terkoreksi cukup dalam dan kita sempat menyentuh ke area 63 ribuan sebelum pada akhirnya mendapatkan sedikit rebound ke area 64.000 dolar. Nah, kita bakalan bahas kira-kira apa yang kembali menjadi penyebab Bitcoin terkoreksi hari ini, diikuti juga kira-kira apa yang bisa kita expect berikutnya terjadi. So, stay tune terus sampai akhir video. Nah, sekarang kita bakal mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 2,36 triliun dolar atau turun sekitar 4,23%. Nah, di top 10 coin sendiri kita juga melihat keadaannya semuanya merah, penurunannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 7%. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung saja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, perlu saya ingatkan terlebih dahulu bahwa kemungkinan volatility di minggu ini baru saja akan dimulai. Karena baru pada malam hari ini sebenarnya kita akan mendapatkan salah satu data yang cukup penting dari Amerika Serikat, yaitu adalah data GDP, teman-teman. Yang diekspektasikan mengalami penurunan dari 3,4% menjadi 2,5%. Dan juga selain itu teman-teman ada continuing jobless claim, ada initial jobless claim, PCE price, ada GDP price, core PCE price, dan beberapa lainnya yang termasuk kategori medium impact. Sehingga menurut saya malam hari ini kita mulai akan melihat volatility tidak hanya di cryptocurrency tetapi juga di berbagai aset kelas lain, diantaranya forex yang mungkin pairnya berkaitan dengan US dollar dan juga stock market Amerika Serikat. Dan baru hari besok kita akan mendapatkan headline utama, teman-teman, yaitu adalah Core PCE Price Index dan juga PCE Price Index year on year. Ini yang kemungkinan akan lebih gila lagi volatility-nya. Terlebih lagi jika forecast-nya atau prediksi di sini itu meleset. Kalau misalnya kita melihat core PCE itu jauh lebih tinggi daripada ekspektasi, itu akan menciptakan selling pressure. Sebaliknya, jika kita melihat core PCE dan juga PCE price index ini mengalami penurunan yang lebih signifikan daripada perkiraan, maka harusnya kita akan melihat ada semacam boost di stock market Amerika Serikat dan itu harusnya bisa membantu juga untuk membuat Bitcoin merangkak naik ke atas. So, koreksi yang kita lihat dalam 24 jam terakhir, teman-teman, bisa dalam sekejap mata berubah menjadi rally kencang apabila kita melihat data ekonomi dari Amerika Serikat malam hari ini dan besok itu mendukung untuk rally. Ya, mudah-mudahan ya kita melihat hal tersebut terjadi. Karena tentunya ya kita berharap ya sebagai seorang investor secepatnya aset kita bisa bergerak jauh lebih tinggi daripada yang kita lihat sekarang. Tapi tentunya kita juga harus bersiap apabila memang datanya tidak sesuai gitu ya dan ternyata kita harus menghadapi konsolidasi yang lebih panjang daripada ekspektasi dan itu merupakan sesuatu yang juga harus kita hadapi. Gitu ya. Jadi kalian sebagai investor tentunya nggak cuma bisa harapkan berita baik terus gitu ya. Sesekali ada berita buruk itu adalah hal yang wajar. Sesekali ada koreksi ataupun konsolidasi berkepanjangan itu juga adalah hal yang wajar. Itu tidak hanya akan kalian hadapi sekarang, ke depannya kalau kalian memang menjadi seorang investor, kalian juga pasti akan menghadapi hal yang sama berulang-ulang, teman-teman. Jadi, itu adalah salah satu yang pengen saya remind ke kalian bahwa volatility baru akan start kemungkinan hari ini. Jadi, sesuatu yang kita lihat dalam 1-2 hari ke belakang bisa saja dalam sekejap berubah drastis hanya karena ada data penting yang dimunculkan di Amerika Serikat. Nah, kemudian teman-teman, yang kedua, alasan secara spesifik kenapa kita bisa melihat Bitcoin itu mendapatkan koreksi adalah karena beberapa hal ini. Pertama, crypto market stumbles amid arrest of Samurai Wallet founders. Jadi, salah satu pencipta wallet bernama Samurai Wallet itu kemudian sekarang sedang menghadapi kasus hukum dari US DOJ, teman-teman. Dan mereka dituduh kasusnya ya pencucian uang, lagi-lagi ada unsur pencucian uang, kurang lebih seperti itu. Dan kalau kalian lihat Twitternya sendiri, mereka memang mempunyai wallet yang
visi misinya itu cukup mengerikan ya untuk pemerintah gitu. Karena mereka mau membuat transaksi di blockchain itu private, identitas kalian itu tidak akan terlacak, dan funds kalian itu aman. Nah, tiga hal ini tentunya sangat-sangat tidak dikehendaki oleh para pemerintah. Kenapa? Karena mereka maunya kita bisa dikontrol. Uang kita juga maunya mereka bisa terlacak. Kalau misalnya ada seseorang yang kemudian mempunyai ide membuat sesuatu yang sama dengan yang kita lihat di sini, di mana transaksi kalian private, kemudian identitas kalian terlindungi, dan dana kalian aman, tentunya itu menjadi musuh gitu. Ya walaupun sebenarnya kalau kita pikir logikanya harusnya ini hak kita ya gitu ya. Mau transaksi kita itu private, identitas kita tidak diketahui dan seterusnya. Tetapi sekali lagi ini bertentangan dengan kehendak pemerintah gitu. Mereka maunya semua yang kita lakukan itu bisa mereka lacak, bisa mereka kontrol gitu. Dan terlebih lagi kalau nanti sudah era CBDC ya teman-teman. Kita melihat kalau misalnya mata uang sudah tidak lagi fiat tapi bentuknya digital, kalian akan baru merasakan bahwa semua yang kalian lakukan pada saat itu kemungkinan akan bisa terlacak dan dikontrol. Oke? Karena CBDC kan digital ya teman-teman ya. Jadi kalau mereka misalnya yang membuat CBDC-nya, ya mereka yang nanti bisa menyetop juga sewaktu-waktu. Kalau misalnya mereka merasa kalian melawan, mereka bisa aja ngeblok langsung misalnya rekening kalian. Atau mereka bisa membatasi kalian. Misalnya cuma boleh membeli barang A sekian banyak gitu. Atau mereka melarang sama sekali. Dan seterusnya. Semuanya bisa mereka kontrol. Nah, itu yang mereka kehendaki. Mereka nggak mau ada yang seperti ini. Maka dari itu, sekarang mereka mulai mempermasalahkan gitu, proyek-proyek yang melakukan hal yang mirip-mirip seperti itu. Dan itu tentunya bukan berita baik ya untuk kita-kita yang berinvestasi di cryptocurrency, terutama mungkin di Bitcoin. Ya karena utamanya kan kita mau desentralisasi, teman-teman. Bukan sentralisasi gitu. Dan juga kita mau kadang-kadang transaksi kita private. Tapi ya inilah yang terjadi. Dan tidak hanya ini teman-teman yang kemudian membuat market crypto sepertinya kembali ngedam. Tapi yang kedua juga, Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga sedang merencanakan gitu ya untuk membuat perubahan dari sisi perpajakan. Di mana akan ada rencana, ini baru sekedar rencana ya teman-teman, tapi menurut sebagian besar analis ini kemungkinan besar nggak bakalan bisa di-approve. Karena ini agak gila gitu menurut saya. Capital gain tax itu dipropos sebesar 44,6%. Bayangkan, kalau misalnya kalian berinvestasi, kalian katakanlah cuannya 100 juta gitu. Maka kurang lebih 44% yang harus kalian kasih ke pemerintah. Jadi 44 juta dari 100 juta yang kalian dapatkan, itu hilang. Hanya untuk pajak. Yang lebih gilanya lagi teman-teman, ini kan kalau kita bicara sudah kita realisasikan gitu ya. Katakanlah kalian beli saham BBCA gitu. Kemudian kalian profit 100 juta. Dan kalian sudah jual ya. Kalian sudah jual BBCA-nya dan sudah profit 100 juta. Nah, profit tersebut 44%-nya harus kalian bagi ke pemerintah. Dan yang lebih gila, teman-teman, 25% tax untuk unrealized capital gain. Artinya sebelum kalian jual pun, misalnya nih kalian baru membeli BBCA gitu kan, dan lagi floating profit 100 juta. Belum kalian realize gains-nya pun, belum kalian jual BBCA-nya pun, dan masih dalam kategori unrealized gains, itu sudah mau dipajakin 25%. Jadi belum tentu 100 jutanya kalian dapat, kalian sudah harus bayar 25 juta dulu. Kan gila gitu. Dan tentunya kan yang disebutkan di sini cuma capital gain tax. Artinya tidak hanya di saham, kripto juga bisa terjadi bisa jadi termasuk juga gitu loh. Sehingga sekali lagi ini juga menyebabkan market mungkin mendapatkan sedikit panic selling gitu. Tetapi sama aja menurut saya dengan berbagai berita negatif lainnya bahwa cepat atau lambat market akan mulai melupakan dan kembali confidence bisa dibuild lagi ketika nanti ada berita-berita positif mulai bermunculan. Ya, walaupun kita melihat beberapa waktu terakhir banyak ya berita negatif FAD di mana-mana yang membuat market sepertinya kesulitan untuk dapat mempertahankan momentum bullish, tapi perlu kalian ingat teman-teman, ada berbagai hal yang bisa mengubah hal tersebut dalam sekejap. Pertama, soal tadi, kita akan mendapatkan berbagai data penting dari Amerika Serikat start hari ini dan juga besok,
yang mudah-mudahan sesuai dengan keinginan kita, gitu ya. Yang kedua, kita juga akan melihat Hong Kong Spot Bitcoin ETF itu bakalan start bertransaksi di tanggal 30 April 2024. Artinya kurang lebih seminggu lagi, teman-teman, kita bakalan melihat Hong Kong Spot Bitcoin ETF itu aktif bertransaksi. Keran uang baru kembali dibuka untuk Bitcoin. So, di sisi lain, sekali lagi, selalu ada hal positif yang bisa kita lihat. Dan cepat atau lambat menurut saya, berita-berita FUD tersebut akan terlupakan, dan kemudian kalau muncul lagi katalis-katalis positif yang mengubah sentimen, kita akan kembali on track. Harusnya, teman-teman. Gitu ya. Dan sebelum kita masuk ke chart, teman-teman, saya pengen ingatkan lagi, kalau misalnya kalian masih merasa terlalu stuck di sebuah exchange, teman-teman. Artinya semua aset kalian taruh ke dalam sebuah exchange itu bukan sesuatu yang sehat untuk dilakukan, teman-teman. Karena kita harus tahu bahwa kita nggak tahu ke depannya seperti apa, resiko apa yang kita hadapi. Kalau kalian misalnya terlalu terpaku ke satu exchange, itu menurut saya tidak terlalu bijak. Artinya kalian harus melakukan diversifikasi ke beberapa tempat, supaya kalaupun amit-amit salah satu exchange itu bermasalah, kalian bisa atau masih punya aset di exchange lainnya. Nah, saya rasa Bybit akan menjadi salah satu pilihan yang bisa kalian coba untuk jadikan tempat diversifikasi aset. Tentunya tidak ada pertanyaan lagi soal keamanan Bybit, lalu soal pengalaman dan seterusnya, karena Bybit bukan platform yang baru, teman-teman. Mereka juga volumenya termasuk salah satu yang paling besar di dunia. Ya kan? Dan juga mereka menawarkan fitur yang sangat beragam di sini. Dan mereka lagi aktif banget gitu ya, melaksanakan launchpad dan juga launch pool, di mana teman-teman bisa mendapatkan berbagai uang gratis dari sana. Jadi sembari kita menunggu sentimen kembali positif, saya rasa kalian akan sangat mendapatkan manfaat apabila kalian mempunyai akun di Bybit. Jadi kalau misalkan tertarik untuk mencoba semua fitur yang ada di Bybit, link pendaftarannya sudah saya sediakan di kolom description box di bawah. Dan dalam beberapa hari ke depan, saya kemungkinan juga akan kembali mengadakan giveaway terkhusus untuk teman-teman yang telah mendaftar ke Bybit dengan link yang ada di kolom description box di bawah. So, itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin, dan saya pengen mulai dari 1 hour chart. So, teman-teman, inilah sekali lagi kembali menunjukkan ke kita pentingnya untuk menunggu konfirmasi. Setelah kemarin saya sampaikan ke kalian bahwa saya expect akan ada konsolidasi, gitu kan? Dan itu sudah persis terjadi. Dan saya katakan bahwa ini adalah pertanda positif, teman-teman. Ada konsolidasi yang kita lihat di atas area resistance yang harusnya bisa sekarang kita flip menjadi area support. Dan ini bisa menjadi peluang untuk long, setup long bagi saya, gitu ya. Dan saya sampaikan di video itu, apabila kita kemudian mendapatkan ada breakout dari trendline di sini, ini adalah setup buat saya. Dan sekali lagi, inilah pentingnya menunggu konfirmasi dari sebuah setup. Karena kalau kalian menunggu konfirmasinya, teman-teman, maka kalian tidak akan masuk ke setup tersebut. Kenapa? Karena pada akhirnya kita tidak melihat breakout itu terjadi, melainkan breakdown. So, kalian lagi-lagi terselamatkan apabila kalian menunggu konfirmasi terlebih dahulu sebelum kalian masuk. Sama juga kasusnya dengan di sini, teman-teman. Kita ada mendapatkan setup rally, ada bull flag. Kalau kalian langsung masuk di sini, katakanlah, karena kalian berasumsi bahwa ini sudah pasti bull flag dan kita akan breakout, maka membawa potensi resiko, kalian langsung mendapatkan loss karena rupanya kita breakdown. Ya kan? Kalian tidak menunggu konfirmasi. Nah, konfirmasinya dalam setup ini apa? Adalah breakout dari bull flag-nya dan kemudian retest. Nah, inilah setup kalian untuk masuk. Ini adalah setup kita yang berhasil kemarin. Ya kan? Nah, kalau yang sekarang, setupnya itu bukannya gagal, teman-teman. Tapi setupnya terinvalidasi. Beda ya, teman-teman ya. Kalau setupnya gagal, itu berarti kalian terkena stop loss. Kalian sudah masuk, tapi loss gitu ya. Artinya misalnya kita breakout, kalian masuk di sini, dan rupanya kita kembali jebol. Itu setup yang gagal. Tapi setup yang di sini, itu terinvalidasi. Atau tidak terkonfirmasi. Kenapa? Karena kita sudah sempat breakout dari trend line-nya.
Oke, jadi kita boleh mempunyai bias, kita boleh mempunyai setup, tapi pastikan tunggulah konfirmasi dari setupnya baru kita masuk. Oke, dan sekarang kita mendapatkan sell off, teman-teman, dari berbagai penyebab yang sudah saya mention barusan. Dan berita buruknya tentunya kita lagi-lagi telah breakdown di bawah area major resistance yang harusnya kita flip menjadi area support, tapi kita sekarang kembali di bawah area itu. Bahkan kita sempat jebol di bawah 64.000 dan nyampe ke 63 ribuan. So, ini bukan sign yang baik menurut saya, karena ini lagi-lagi bisa membawa resiko di mana kita akan kembali untuk membentuk area lower low baru atau setidaknya nyampe ke sekitaran area 59.000 sampai 60.000 dolar setidak-tidaknya. Oke, area tahanan terakhir menurut saya adalah di sekitaran 63.000, teman-teman. Ini adalah area tahanan terakhir yang kalau misalnya mampu kita maintain, kita masih mempunyai secerca harapan. Ini adalah area terakhirnya. Kalau ini sampai kita jebol, maka area 60.000 saya rasa akan datang dengan sangat cepat, teman-teman. Atau bahkan kita bisa jebol di bawah area itu menuju ke area 55 sampai 58.000 dolar. So, berangkat dari pengetahuan tersebut, teman-teman, jika kita memang mendapatkan ada sell setup di sini atau short, itu mungkin bisa dimanfaatkan. Nah, kalau kita zoom in ke time frame yang lebih kecil, untuk sementara menurut saya pribadi, ini tidak terlihat terlalu jelas bahwa kita akan melanjutkan penurunan yang terlalu jauh. Kenapa? Karena kita sudah start mendapatkan adanya semacam konsolidasi. Kalau kita zoom in lagi ke time frame kecil, teman-teman, maka kita sudah bisa melihat bahwa penurunannya di sini itu tidak lagi terlalu impulsif sekali lagi. Maka yang saya expect terjadi berikutnya adalah setidak-tidaknya, teman-teman, kita akan kembali membuat satu wave ke atas. Dan ini yang akan menentukan nantinya apakah kita pada akhirnya akan kembali mampu membuat V-shape recovery ataukah pada akhirnya ini akan berbentuk seperti corrective move atau bear flag dan ini bisa menjadi setup untuk short. Sekali lagi, setup untuk shortnya teman-teman baru akan tervalidasi apabila kita breakdown dari trendline yang nanti tercipta. Sebelum hal tersebut terjadi, saya pribadi tidak akan masuk. Oke, dan saya juga tidak merasa bahwa Bitcoin akan move much lower atau bergerak jauh lebih dalam daripada yang kita lihat sekarang, dikarenakan price action-nya di sini. Kita menempatkan sedikit rally di sini, diikuti ada konsolidasi. Ini adalah time frame kecil banget ya teman-teman. Sehingga saya expect ini adalah wave pertama untuk koreksinya, ini bisa menjadi wave keduanya lagi, dan baru dari sana kita harus ngelihat pergerakan kenaikannya ini apakah impulsif ataukah korektif. Dan itu akan dibantu juga oleh berbagai data yang bakalan muncul malam hari ini dan juga besok yang akan menentukan pergerakan besar berikutnya tentunya. Nah, kalau sampai hari Sabtu nanti pun kita masih stay di kurang lebih area range ini, itu adalah pertanda yang sangat negatif menurut saya, karena pada saat itu kemungkinan kita sudah akan membentuk semacam bear flag, dan itu akan menjadi setup bagi kita untuk short, kalau misalnya kalian merupakan seorang traders. Gitu ya. Jadi, untuk sementara, short term banget, saya justru expect bahwa kita akan mendapatkan recovery sedikit minimal, nge-retest ke area 64.700 di sini, oke? Atau, kita bisa kembali ke area 65.000, dan dari sana kita harus lihat nih, pergerakan kenaikannya itu bentukannya seperti apa? Apakah cenderung korektif, ataukah impulsif? Dan itu akan membawa kita ke clue berikutnya tentang apa yang akan terjadi di Bitcoin. Kalau bentukannya nanti modelnya seperti ini, teman-teman, ya tentunya ini akan menjadi sell setup. Nah, sekali lagi, sell setup contohnya di sini ya, teman-teman. Kita breakdown dari trend line, kita mendapatkan ada konsolidasi. Ini baru tervalidasi kalau kita breakdown tuh. Nah, itu baru tervalidasi. Kalau tidak, ya kita nggak boleh masuk, gitu loh. Kita jangan sampai mencoba untuk mendahului market. Biarkan market yang memberikan kita clue berikutnya tentang apa yang dia pengen lakukan, baru kita nanti manfaatkan clue yang ada. Tapi untuk sementara, saya expect akan ada recovery lebih lanjut dari Bitcoin setidak-tidaknya ke 64.700 sampai ke 65.000 dolar. Baru dari sana kita mungkin akan lihat lagi kira-kira apa yang bisa kita expect berikutnya.
Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai video hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video. Bye-bye.